Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la syarika lahu fil ilahiyyah. As-samadul ladzi yaqsuduhu bil mas'alati jami'ul bariyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bit taqwa. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alaika bittaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa balagha risalah wa addal amanah wa nasahul ummah wajahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Wa nas'alullahu subhanahu wa ta'ala ayyahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibail kiram, tiada kalimat yang pantas untuk kita mengawali setiap kalam selain berucap syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia dan kenikmatannya kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, serta nikmat sehat wal afiyah jasmani dan rohani kita. Sehingga alhamdulillah pada siang yang berbahagia dan di tempat yang mulia ini Allah perkenankan kita untuk melaksanakan salat Jumat. Yang mudah-mudahan rangkaian ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada puisi yang terindah selain kita bersolawat kepada manusia yang paling mulia, yang senantiasa dimuliakan oleh zat yang maha mulia, manusia agung yang senantiasa diagung-agungkan oleh zat yang maha agung. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah junjungan kita, penyelamat dunia dan akhirat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan terlimpah curah kepada kita sekalian selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di atas mimbar yang mulia ini, Al-Faqir selaku khatib berkewajiban mengingatkan kepada seluruh jamaah, wabil khusus untuk diri pribadi, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian sebenar-benarnya takwa yang didefinisikan oleh para alimil ulama. Takwa ini adalah imtisalul awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan wasilah ketakwaan kita kepada Allah, Allah ridha terhadap kita dan terbimbing kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, hidup di alam dunia ini diibaratkan oleh dengan seorang perantau. Setiap kita yang bernafas di alam dunia adalah seorang perantau yang sedang mengarungi sebuah perjalanan jauh. Tetapi sejauh-jauhnya perjalanan kita, tujuan akhirnya adalah kembali pulang. Seorang perantau yang bodoh adalah seorang perantau yang meninggalkan kampung halamannya tapi tidak pernah memikirkan jalan untuk pulang, tidak pernah menyiapkan bekal untuk pulang. Maka ini adalah seburuk-buruknya perantau yang ketika pulang, seorang perantau ini adalah orang-orang yang merugi. Ibadah Allah. Hidup di alam dunia adalah sebuah perjalanan yang mana perjalanan dalam akhirnya adalah kita akan pulang kepada Allah. Kita akan kembali kepada kematian yang nanti setiap diri kita akan memasuki satu alam bernama alam kubur. Ibadah Allah. Maka seorang perantau yang terbaik adalah mereka yang setiap melangkahnya
Mereka yang setiap dalam perjalanannya selalu memikirkan bekal untuk pulang, selalu mencari jalan untuk pulang, selalu memikirkan bagaimana caranya pulang dengan cara yang terbaik dan terindah, ibadallah. Setiap manusia yang hidup di alam dunia, manusia yang terbaik di hadapan Allah adalah manusia yang hidupnya senantiasa memikirkan persiapan pulang. Bekal untuk pulang, bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang perantau di alam dunia, mereka mengumpulkan harta, mengumpulkan benda, mengumpulkan apa yang bisa mereka bawa pulang, pun kita juga jangan sampai tidak membawa bekal ketika hari pulang kita tiba, ibadallah. Apa bekal yang terbaik untuk kita yang ada di alam dunia dalam menghadapi kematian? Tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa kita banggakan kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangkat yang kita elu-elukan, harta yang kita mewah-mewahkan, harta yang kita jaga di alam dunia, keluarga yang sangat kita cintai di alam dunia, begitu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dapat menyelamatkan kita hanyalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengibaratkan seorang perantau yang ketika dia mati, seorang manusia yang ketika dia masuk ke alam kubur tanpa membawa bekal, tak lain dan tak bukan ibarat seorang mengarungi lautan tanpa membawa kapal, ibadallah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam kitab Nasuhul Ibad, man dakhala qabra bila zadin faka'annama dakhala al-bahra bila safinatin. Orang yang masuk ke dalam kubur tidak membawa bekal, artinya orang yang mati tidak membawa amal soleh, ibarat orang yang sedang mengarungi lautan tanpa menggunakan kapal, ibadallah. Dapat kita bayangkan di dalam pikiran kita bagaimana jadinya seorang manusia yang menyeberangi samudra, menyeberangi lautan tanpa menggunakan kapal. Tentunya orang tersebut akan terombang-ambing di tengah lautan. Ombak ke kanan dia terbawa ke kanan, ombak ke kiri dia terbawa ke kiri, ombak ke depan dia hanyut ke depan, ombak ke belakang dia terbawa ke belakang, ibadallah. Ini adalah gambaran dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bagi manusia yang masuk ke dalam kubur tidak membawa bekal, tidak membawa amal, tidak membawa persiapan untuk menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadallah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, jadikanlah kehidupan kita saat ini sebagai wasilah untuk kita mengumpulkan bekal. Hai kalian yang diberikan kekayaan oleh Allah, jadikanlah harta kalian untuk bekal kita masuk ke dalam kubur. Hai kalian yang dititipkan jabatan oleh Allah, jadikanlah jabatan kalian untuk menambah amal soleh, untuk mempermudah urusan orang lain, untuk menjadikan amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei kalian yang diberikan ujian kemiskinan, jadikanlah kemiskinan sebagai pintu gerbang masuk ke dalam pangkat kesabaran. Maka apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang kita raih saat ini, jadikanlah sebagai wasilah untuk menambah amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala kita menghadap Allah, kita membawa bekal yang cukup untuk menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah cabut nyawa kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam kalimat la ilaha illallah, mati dalam kalimat bersama orang-orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah, dan kumpulkan kita nanti di padang mahsyar bersama satu barisan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.